Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Nah, untuk sesi selanjutnya kita juga akan mencoba untuk memetakan ilmu usul fikih. Dilihat dari namanya, itu mungkin kita sudah bisa menebak bahwa ini ada hubungannya dengan fikih gitu ya. Kita bisa menebak. Jadi fikih itu kan pengetahuan mengenai hukum syariat ya, fikih itu yang digali dari dalil-dalil referensi gitu. Kasuistik, kasus per kasus, itu fikih. Jadi hukum misalnya marah itu diharamkan misalnya. Kalau membunuh itu diharamkan. Terus salat itu wajib, puasa itu wajib misalnya. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia itu. Nah, itu fikih kan seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara ulama itu bisa menggali dari berbagai macam dalil sehingga ulama bisa menyimpulkan bahwa ini hukumnya begini gitu ya. Pasti ada sebuah metodologi di dalam diri ulama itu yang tidak disampaikan. Yang hanya sampai ke kita adalah produknya saja. Nah, metodologi itu adalah usul fikih. Perlu diketahui bahwa usul fikih termasuk juga ilmu hadis. Ini kalau dibandingkan dengan peradaban yang lain, maksudnya pada masanya yaitu peradaban Persia dan Romawi misalnya, atau peradaban Hindi pada masanya, ini termasuk kekayaan intelektual yang ya bisa dibilang farid ya. Jadi bisa dibilang farid alias tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalau misalnya Yunani, dia punya filsafat. Kalau misalnya Persia, dia punya mistisme. Ya. Persia atau Hindia dia punya mistisme. Dan lain-lain lah ya. Tapi kalau umat Islam itu mengerahkan kemampuan intelektual, ya. Tapi kemampuan intelektual itu tidak menjadi dasar atau tidak menjadi sumber. Ya, jadi akal itu tidak menjadi sumber, tapi akal itu dimaksimalkan semaksimal mungkin, tetapi akal itu sendiri akhirnya tidak jadi sumber. Yang jadi sumber adalah dalil atau sumber syariah Al-Quran As-Sunnah, ya. Termasuk juga yang ditunjukkan oleh keduanya, ijma sahabat qiyas syar'i ya. Kalau Yunani, akal itu nanti jadi penentu. Ya, akalnya diaktifkan, tapi ujung-ujungnya akal itu sendiri nanti jadi dalil, jadi penentu. Sedangkan umat Islam dengan adanya usul fikih, akal itu ditingkatkan, betul. Dieksplorasi sekuat tenaga, sebesar mungkin potensinya itu untuk menggali mafhum, mantuk, kawaid dan sebagainya dari berbagai dalil itu. Tetapi akal itu disandari oleh wahyu. Nah, inilah sehingga sebagian para pemikir menyebut bahwa ilmu usul fikih, begitupun juga dengan ilmu hadis, ini termasuk kekayaan intelektual kaum muslimin yang tidak bisa ditandingi. Yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dimiliki oleh umat yang lain kecuali mereka masuk Islam. Nah, ini yang menariknya dari usul fikih. Gitu ya. Lalu apa usul fikih itu? Nah, arfa aksarul ulama usul al-fikih bi'anahu, mayoritas ulama ini mendefinisikan usul fikih sebagai al-ilmu bil qawaidil kulliyah allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyatul amaliyati min adillatiha tafsiliyah.
pengetahuan mengenai berbagai macam kaidah global yang digunakan untuk menggali hukum syariah yang sifatnya amaliyah, praktis, ya, dari dalil-dalil yang terperinci. Gitu. Itu definisi umum atau definisi yang banyak sekali digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan apa itu usul fikih. Jadi berdasarkan dari definisi ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita pahami dari usul fikih atau manfaat dari usul fikih itu sendiri. Nah, apa saja? Nah, yang pertama di sini. Ya, inna ilma usulil fikhi yarsumu lil mujtahid at-tariq, ya, yarsumu lil mujtahid at-tariqul qayyim al-muwassilu ila istinbati ahkam syar'iyyah min masadir sahih. Wa yadhu amahu min hajan wadihan mustaqiman fi kaifiyatil istidlal. Nah, itu yang pertama. Jadi ilmu usul fikih itu sebetulnya rumusan bagi mujtahid, ya, rumusan bagi mujtahid, metode rumusan bagi mujtahid. Jadi usul fikih itu adalah rumusan metode yang lurus bagi mujtahid untuk mencari atau untuk menggali hukum syariah yang diambil dari sumber-sumber yang sahih berdasarkan metode yang jelas, yang lurus dalam kaifiyatil istidlal, ya, dalam mekanisme pendalilannya. Nah, itu yang pertama, manfaat dari usul fikih. Jadi rumusan, ya, rumusan untuk menggali dan untuk berdalil, gitu. Rumusannya, usul fikih itu rumusan, kata kuncinya. Yang kedua, nah, poin yang kedua, inna ilma usulil fikhi yubayinu lil ummah amah, ya, walil atba'il aimah wal mujtahidin wa darisil fikhi khosoh al mihnaj alladhi salakal imam mujtahid wa yarsumu lahum ma'alimit tariq alladhi sara alaihi fil istinbat, ya, litutmina qulubil li ilmihi litatma'inna qulubuhum, ya, la'alla li ilmihi tajadu siqatum bi fahmihi wa ra'yihi. Nah, terus yang kedua, ilmu usul fikih itu ini bagi kalangan umum, gitu ya, termasuk juga bagi para pengikut para imam mujtahid, termasuk juga bagi para pengkaji fikih, ya kan? Ini memberi manfaat perihal metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid. Jadi manfaat mempelajari usul fikih adalah kita jadi tahu bagaimana metode yang ditempuh oleh imam mujtahid, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu metode imam mujtahid dalam menggali hukum, nah ini akan membuat kita tenang. Oh, ternyata metodenya seperti itu, ya. Oh, metodenya sahih ternyata. Jadi nanti pada gilirannya kita bisa mengetahui nih, mujtahid ini dia betul-betul menggali hukum ataukah hukum itu disesuaikan dengan keinginannya. Itu nanti ketahuan dari metodologinya. Nah, itu yang keduanya, ya. Jadi dengan usul fikih kita jadi tahu metodologi yang digunakan oleh para mujtahid itu. Nah, terus yang ketiga, yuqabinu, ya, ilmu usulil fikhi inda darisi wal bahis malakah aqliyah wa fiqhiyah tusahih tu'abbidu tariqu amamahu lil ijtihad wal istinbat wal qiyas wa takhrijil masail mal idraki sahih summa li hukmi alal asya fi da'wah wa ta'lim wal fatwa wal qada wal hukmi. Jadi usul fikih ini bagi para pengkaji, bagi para peneliti, bagi para kita pencari ilmu, nah ini akan membentuk pada diri kita sebuah kemampuan intelektual, kemampuan fiqhiyah, kemampuan akliyah, kan pemikiran tertentu, ya, mampu membereskan pemikiran. Nah, terus juga gimana cara berijtihad, istinbat, mengkiaskan, dan juga takhrij, ya, segala macam topik-topik ma'idrakis sahih dibarengi dengan pemahaman yang benar terhadap naskah, terhadap nas, lalu menilai dakwah dan ta'lim. Terus juga berguna untuk fatwa dan juga untuk. Jadi poin yang ketiga ini, kalau poin yang pertama manfaat bagi mujtahid, poin yang kedua manfaat bagi pengikut ashabu mazhab,
Nah, ketiga, bagi para pencari ilmu, usul fikih ini akan melatih kita, membentuk kita, ya, supaya kita itu memiliki akliyah fikhiyah, kemampuan akliyah dan fikhiyah, gitu. Nah, termasuk juga kemampuan untuk istinbat, qiyas, dan takhrij masail. Artinya, kita ketika belajar usul fikih, ya, bagi kita, makanya di dalam kajian ini, ya, di Rosah ini, untuk takhasus ini, diawalkan usul fikih. Lalu setelah itu kita fikih. Nah, sebetulnya belajar fikih insya Allah itu lebih mudah kalau kita diawali dengan belajar usul. Nah, kalau usul fikihnya udah tahu, nanti kita belajar fikih, itu insya Allah itu akan semakin kuat nanti pemahaman kita itu. Nanti akan semakin terlatih gitu. Jadi ketika melihat berbagai macam hukum syara atau berbagai macam perbedaan mazhab, nah bagi kita yang tahu usul fikihnya, kalau seandainya Allah memberikan kita rezeki untuk bisa memahami, memperdalam dan menguasai usul fikih ini, nah pada gilirannya nanti kita bisa mentarjih. Mana kira-kira metode yang ditempuh para ulama yang benar, yang paling benar di antara yang benar gimana? Sebetulnya caranya menggali hukumnya. Itu arahnya nanti ke situ. Jadi akan meningkatkan yang namanya malakah akliyah fikhiyah. Ya. Kemampuan intelektual, kemampuan fikhiyah. Hukum-hukum syariah, ya. Nah, terus yang keempat, yarsumu ilmu usulil fikhi tariqul ulama fi kulli asrin limarifati hukmillahi ta'ala limasail mustajada wal waqa'il hadisa allati lam yarid alaiha nassus syar'i. Nah, sampai sini kita bisa paham bahwa ilmu usul fikih ini akan merumuskan jalan bagi para ulama, termasuk di segala macam zaman, segala macam masa, bagi para ulama di segala masa, ya. Untuk apa? Untuk nanti supaya bisa mengetahui hukum Allah, supaya bisa menerapkan hukum Allah, menerapkan nas syariah bagi berbagai macam perkara yang dinamis yang senantiasa dihadapi oleh umat Islam. Jadi mempelajari usul fikih itu sama artinya dengan kita melestarikan hukum syariah atau menggunakan hukum syariah yang pada gilirannya kita implementasikan pada berbagai macam realitas yang muncul pada masa hari ini, modern ini, ya. Yang kelima, inna ilma usulil fikih. Inna ilma usulil fikih yabdutul furu al fikih bi usulil tasyriyah yubainu asas al hukmi al ahkam, asas al ahkam wa ijma al mabadi musytarikah wa yadharu asbab tabayun bainahuma manatu istidlal mahal naza' wal khilaf. Nah, gitu. Ini poin yang kelima, ya. Jadi yang kelima itu ilmu usul fikih itu sebagai parameter, gitu. Ini sebagai parameter atau sebagai istilahnya itu sebagai pengatur, ya, sebagai pengatur furu' fikih dikaitkan dengan usul tasyri'nya. Nah, sehingga mampu menjelaskan asas hukum, mampu menghimpun prinsip-prinsip yang bersamaan, di sisi yang sama juga memperlihatkan atau bisa mengetahui sebab perbedaan, termasuk juga fakta istidlalnya, fakta perbedaan, dan perbedaan pendapat. Jadi untuk poin yang kelima, ini akan menyebabkan kita semakin menambah wawasan. Jadi kita jadi tahu nantinya para ulama ini ketika menghukumi sesuatu, kok hukumnya jadi begini, mazhab ini jadi begini. Nah, jadi ilmu usul fikih juga nanti akan membantu kita ke depannya itu untuk naik satu tingkat dari fiqhul mazhab, ya, dari fiqhul mazhab menjadi fiqhul muqaranah. Gitu. Jadi perbandingan mazhab itu akan sangat membantu, walaupun itu proses itu ya tidak instan, ya. Untuk memahami perbandingan mazhab itu syaratnya kita harus tamat dulu satu mazhab, ya, khatam dulu kitab satu mazhab baru bisa mempelajari mazhab yang lain. Nah, jangan sampai kita belum memahami sebuah mazhab tapi sudah lari ke sana sini, karena nanti implementasi hukumnya, apalagi kalau belum belajar hukum usulnya, nanti bisa tumpang tindih, talfik istilahnya itu nanti. Dari definisi dan juga dari penjelasan tadi, maudhu. Nah, topik ilmi usulil fikhi, topik ilmu usul fikih
ini ada beberapa ya. Yang pertama misalnya adilatus syariah al-kulliyah. Bukan adilatus syariah tafsiliyah, bukan. Nah, gitu. Jadi kalau fikih, sholat dasarnya hukumnya ayat anu, gitu ya, itu fikih. Tapi kalau usul fikih, kenapa Al-Quran itu jadi dalil buat kita? Nah, gitu. Kenapa as-sunnah jadi dalil buat kita? Itu yang disebut dengan al-adilatus syariah al-kulliyah. Nah, dalil-dalil global. Itu yang pertama tuh. Ya. Topik usul fikih itu jadi membahas mana yang masuk kategori dalil, mana yang tidak. Bukan dari sisi rinciannya, tetapi dari sisi kemunculannya. Nah, terus yang kedua, al-ahkamus syariah al-kulliyah. Allati tasabat bil adilah sabiqah. Ya. Oh ya. Hadil ahkam al-kulliyah kismani. Al-awwal ahkam al-taklifiyah. Wasani al-ahkam al-wad'iyah. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, topik kajian usul fikih adalah hukum syariah global. Ya, hukum syariah global yang sudah ditetapkan berdasarkan dalil sebelumnya. Yang terbagi dua. Ada hukum global taklifiyah, ada hukum global wad'iyah. Nah, gitu. Hukum global taklifiyah itu adalah misalnya kenapa dalil ini menghasilkan wajib, dalil ini mengindikasikan haram. Kenapa dalil ini gitu. Nah, termasuk juga yang kedua adalah kenapa saum itu sabab pelaksanaannya adalah ruyah, bukan hisab, bukan yang lain. Ya, ini seperti itulah gambarannya. Itu juga berasal dari usul fikih itu. Nah, kenapa sholat itu disyaratkan wudhu dulu? Itu yang menjawabnya usul fikih. Tapi kalau syarat wudhu ada berapa? Itu fikih yang menjawabnya. Ya, syarat sholat ada berapa? Atau rukun sholat ada berapa? Itu fikih yang menjawabnya. Tapi kalau mengapa dalil ini mewajibkan sholat? Nah, mengapa sholat itu rukunnya sekian? Itu dijawab oleh usul fikih. Nah, terus yang ketiga, al-ijtihadu asyuratul mujtahid wa sifatu wa yuqabilu taqlid wal muqallid. Yang ketiga jelas usul fikih juga akan mengkaji soal ijtihad, syarat mujtahid dan juga sifat mujtahid. Termasuk dibandingkan dengan taklid dan muqallid ya. Membahas juga bagaimana kaidah-kaidah bertaklid ya, bagaimana kita menjadi muqallid yang baik ya, muqallid yang baik gitu. Yang keempat, yang namanya usul fikih pun juga topiknya ini mengkaji mengenai at-ta'arud wa tarjih. Wa ta'arud wa tarjih alladzi yata'allaqu bil adillah. Jadi bicara soal ta'arud. Ya. Katakanlah ada dua dalil atau lebih yang ini secara zahir bertentangan. Baik dari sisi sanad matan, dari sisi maknanya dan sebagainya lah. Pokoknya terasa bertentangan juga. Terus juga ada tarjih. Ya, dalil yang dikuatkan. Gitu. Itu poin yang keempat. Artinya, wayak tadi ma'rifatu dalil as-sahih min dalil qawi min jihati subut wa dilalah. Nah, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nanti konsekuensinya ini akan mampu mengetahui mana dalil yang sahih. Gitu ya. Mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lebih kuat lagi. Aku bimabais kitab wa sunnah. Nah, yang kelima, dilalah. Ya, membahas mengenai dilalah atau orientasi lafaz yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Gitu ya. Di dalam Alkitab dan As-Sunnah lah ada yang umum, ada yang khusus. Nah, inilah di sini disampaikan oleh mu'alif hunaka dari sini ya tamidu ala ulumil lughatil arabiyyah fi dilas usul ya ilmu usul fikih bersandar kepada atau berorientasi lafaz ya orientasi lafaz syariah ka usuluddin wa tafsir wal hadis wa ilmu mantiq dan juga wawasan mengenai sebagainya itu pun juga menjadi ya pegangan juga dalam mempelajari usul fikih. Itu ada membahas bahasa, membahas diroyah ya, termasuk juga membahas usul fikih pada masa kejayaan Islam itu syatu ilmi usulil fikih ya. Jadi mengenai kemunculan dan perkembangan yang namanya ilmu usul fikih kama zakarna ya ilmun faridun fi tarifil umam wasy. Jadi ilmu yang menyendiri. Ini ilmu yang memang peradaban ini kecuali hanya umat Islam. Ya, waqad tamayyazat. Jadi dalam konteks perundang-undangan usul fikih ini mampu membuat umat Islam untuk menghasilkan sebuah hukum punya ilmu tersendiri. Ya, tidak berdasarkan ilmu-ilmu yang lain. Itu sebetulnya setara atau bahkan kehebatannya daripada hukum konvensional.
Itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena tadi ini ilmu yang memang memiliki perkembangan yang jelas. Yang lagi adalah yang sangat berkaitan. Wa yuhalu ulama qanun wa tashri' wa usul qanun atau turuk tafsir linusus wa tashri'. Ya kan? Dan perundang-undangan konvensional hari ini sudah mulai menggunakan ilmu usul fikih ini, mengarus utamakan ilmu usul fikih ini, lalu mencoba untuk menandingi yang mirip dengan ilmu ini, yang mereka beri nama sebagai usulul qanun, ya, prinsip undang-undang, atau turuk tafsir linusus wa tasri'at, ya, metode maaf farik kabir bainahuma baina usul fikih Islami fi diqqah wa syumul wa mawdu ta'amuk wal asalah. Ya, di sisi yang lain, ilmu yang mereka buat jelas, tetap memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali dengan usul fikih. Pasalnya usul fikih itu pertama diqqah, ya, dia dalam. Dia sangat sesuai dengan konteks. Wa ta'amuk, mendalam, wal asalah, memiliki akar yang kuat. Wa yata'akadu tamayaz. Ilmu usul fikih fi syar'i wa qanun fi syarhi wa fahmi wa tafsiri. Wa ma ya'rifu bi madaris tafsir ala tidharat fi al-asr hadis fi uruba. Oh ya, madrasah syarah dulu kita kenal ya, ada butir-butir Pancasila ya kan untuk menafsirkan Pancasila ya. Atau misalnya penjelasan pasal A, penjelasan pasal, gitu ya. Biasanya kan ada ya. Biasanya setiap undang-undang itu nanti ada penjelasan undang-undang. Nah, itu sebetulnya bisa dibilang meniru dari usul fikih. Ya, Eropa itunya tidak ada yang kayak begitu. Karena dulu Eropa itu kan dikuasai kerajaan. Yang namanya undang-undang hukum itu tidak ada penafsiran, tidak ada standar penafsiran. Yang ada tafsir tunggal, penguasa, alias rajanya kan gitu. Nah, Eropa meniru nih. Nah, ini ada kaitan nanti itu dengan mazhab, istilahnya itu di sini dikatakan madrasah tarikhiyah gitu. Ada madrasah tarikhiyah. Dan ini usul fikih, ketika orang muslim mengetahui ada usul fikih ini, ada ilmu kayak begini, mereka akhirnya terinspirasi untuk membuat penjelasan undang-undang bagi undang-undang mereka. Termasuk juga mereka terinspirasi untuk membuat kaidah-kaidah, ya. Makanya ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu termasuk juga meniru, ya, meniru dari usul fikih ini. Ini secara objektif kan, keinginan orang Eropa kan gitu. Nah, kalau Eropa itu masih bergantung penafsirannya pada rajanya, maka bahaya. Undang-undang itu bisa dibawa oleh raja sekeenak hatinya. Nah, makanya mereka merumuskan sebuah pengetahuan yang bisa membantu masyarakatnya, penguasanya, legislatifnya, yudikatifnya, menafsirkan undang-undang, sehingga undang-undang itu bisa objektif. Kalau ada undang-undang yang tidak objektif, maka bisa dibatalkan sebagai itu kayak begitu. Itu ternyata pengaruh dari usul fikih juga, ya kan? Kan kalau dalam usul fikih itu seorang ulama nanti dengan ilmu usul fikih atas sebuah dalil, mana penafsiran yang salah atas sebuah dalil, ya kan? Kan sama kan dengan yang ada terjadi di Eropa juga. Undang-undang Eropa dipahami salah, dipahami betul, kan ada parameternya gitu. Wa kana Imam Syafi'i awwala. Wa kana Imam Syafi'i awwala man dawana. Jadi kalau kita bertanya siapa yang paling pertama mengkodifikasi, merumuskan ilmu usul fikih ini, maka jawabannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Awal man dawana, ya, man dawana ilmu usulil fikih. Imam Asy-Syafi'i inilah yang pertama kali menyusun, ya, mendisiplinkan, mengkodifikasi ilmu usul fikih. Wa kataba fihi risalatuhul masyhurah ar-risalah. Ya, beliau menulis risalah yang terkenal dengan judul risalah. Ya, risalah maksudnya surat, ya. Jadi asal usulnya surat sebetulnya. Permintaan. Ada surat yang datang lalu dibalas oleh Imam Syafi'i dengan merumuskan kaidah-kaidah. Inilah arisalah, makanya disebutnya arisalah. Ya, alati itu tabaru aslul usul, ya, yang dianggap sebagai asal usul munculnya ilmu usul. Qala Ar-Razi i'lam anna nisbata Syafi'i ila ilmil usul kan nisbati Aristu ila ilmil mantik, kan nisbatil Khalil Ibni Hamad ila ilmil urud. Nah, gitu. Ini pujian dari Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Jadi ketahuilah penisbatan Imam Asy-Syafi'i
Ya, penisbatan ilmu usul fikih kepada Imam Asy-Syafi'i itu laksana penisbatan ilmu mantik kepada Aristoteles. Kalau bicara logika, orang-orang itu pasti ingatnya Aristoteles, ya kan? Tapi kalau bicara usul fikih, pasti orang itu ingatnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini hanya sebagai sebuah pujian saja, bukan menunjukkan kesetaraan dengan Aristoteles, tidak ya. Ini hanya menunjukkan pujiannya saja. Tentu tidak bisa disamakan Aristoteles dengan Imam Syafi'i, jauh sekali. Tetapi dari sisi kiprah pencapaian, orang-orang kalau bicara di Eropa, kalau bicara logika itu pasti ingatnya ke Aristoteles saja gitu. Nah, bicara usul fikih pun juga sama. Orang-orang pasti ingat kepada Imam Syafi'i. Nah, sama juga seperti penisbatan ilmu arud, ya, ilmu syair kepada Khalil bin Ahmad. Nah, gitu. Wakala Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun ini berkata, wa kana awwalu, ya, man kataba fi Syafi'i. Yang paling pertama menulis usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, kata beliau. Nah, yang lebih urgent lagi di sini, ada apa sih di dalam istilahnya itu usul fikih beliau? Nah, bisa dibilang bahwa sonafal Imam Syafi'i iddata kutubin fi ilmi usulil fikhi. Imam Syafi'i bisa dibilang beliau menyusun beberapa karya di bidang usul fikih. Waya, yang pertama ada Ar-Risalah. Ya akbarul kutub, akbarul kutub, ya. Wa ahamuha wa asyharuha. Jadi termasuk kitab yang paling penting dan paling populer di bidang usul fikih. Ar-Risalah namanya. Kata bahal Imam Syafi'i fi Makkah. Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah itu di Mekah. Suma sobaha saniyah wa arsalaha lil faqih al-hafidh Abdurrahman ibni Mahdi fi Baghdad. Nah, lalu katakanlah beliau menyempurnakan, ya, atau mendesain ulang, lalu mengirimkan Ar-Risalah tersebut kepada ahli fikih al-hafidh Abdurrahman bin Mahdi yang ada di Baghdad. Suma adaha salisa fi Misr. Kemudian beliau kembali lagi menyusun, ya, atau mengekstrak usul fikih itu ketika kembali ke Mesir, ya. Wajalaha muqaddimah li kitab fil fikih, yang nanti menjadi muqaddimah kitab di bidang fikih. Ya. Nah, risalah ini sebagian besar memang membahas usul fikih. Kalbayan wa turukil istinbat, seperti penjelasan dan cara berijtihad, wa masadir tasyri' al-maqbulah wa marfudah, mengenai mana sumber tasyri' yang makbul, marfud, nasi mansub, wa akada ala hujjiyah sunnah wa wujubi itibah wa hujjah khobar ahad. Imam Asy-Syafi'i juga menekankan di dalam Ar-Risalah tersebut kehujahan as-sunnah dan wajib mengikuti as-sunnah, termasuk khobar ahad, ya. Nah, terus yang kedua ada jama'ul ilmi. Khososahu Syafi'i li isbati hujjah khobar ahad. Jama'ul ilmi ini memang dikhususkan Imam Syafi'i untuk membuktikan, ya, argumentasi khobar ahad. Wujubul amal bi, wajib untuk mengamalkan khobar ahad. Warad alaman ankaro, dan menolak siapa yang mengingkari khobar ahad. Waqad afraduhu, ya, li ahamiyatuhu. Nah, ternyata kitab ini belum dikarang oleh ulama yang lain, ya, termasuk ulama setelahnya. Jadi hanya Imam Syafi'i saja ternyata. Ya, walaupun nanti pada gilirannya banyak juga, ya, menulis tentang hadis-hadis itu. Tapi setidaknya pada masanya ini termasuk qad afrodahu. Nah, ini dari sisi originalitas, ini kitab ini termasuk yang katakanlah mungkin hanya dimiliki oleh Imam Syafi'i. Termasuk juga
wa syiddatul ikhtilaf fihi fi dzalikal waqti. Gitu ya. Pada masanya itu mungkin keemasan fikih. Itu ulama berdebat mengenai hukum syariah, mengenai hukum fikih, ikhtilaf terjadi di mana-mana. Nah, dengan adanya jama'ul ilmi ini perdebatan-perdebatan itu nanti bisa diselesaikan. Terus yang ketiga, Imam Syafi'i juga dalam konteks usul fikih menulis kitab Ibtolul Ihtisan. Ya, Ibtolul Istihsan, ya. Ibtolul Istihsan. Bayana fil Imam Syafi'i ma'nal istihsan. Di dalam kitab itu Imam Syafi'i menjelaskan mengenai makna istihsan. Warada alal kailin bihi, ya, wa tabaru dalilan ghair makbul. Beliau mengkritik mengenai istihsan ini dan juga menganggap istihsan sebagai dalil yang tidak diterima. Li'anal wajib itiba masyarallah ta'ala lama tastahsinuhul ukul. Alasan Imam Syafi'i sederhana. Karena umat Islam itu wajibnya adalah mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan mengikuti apa yang dianggap baik oleh akal manusia. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ikhtilaful hadis. Beliau juga jangan dikira, wah, ahli hadis itu cuman misalnya Imam Bukhari Muslim. Jangan seperti itu. Ulama mazhab itu juga para ahli hadis. Imam Malik itu dari mana itu awal muasal hadis-hadis itu? Contoh sederhananya ya kayak Imam Malik itu punya Muwatta. Nah, gitu. Nah, ini juga di sini Imam Syafi'i dalam konteks usul memiliki kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Ikhtilaful Hadis ini dideskripsikan sebagai lijam'i bainal ahadits allati yabdu 'alaiha ta'arud. Ya, jadi kitab yang menangani yang mengkompromikan hadis-hadis yang seolah-olah saling bertentangan. Bahwa awalu kitab min nawihi fi hadal mawdu. Wah, coba luar biasa. Jadi ikhtilaful hadis ini termasuk salah satu kitab yang memang pionir di zamannya, ya, pionir di zamannya. Yudofu ila dzalika, ya, mabasahul Imam Asy-Syafi'i min qawaid ilmi usulil fikih fi kitabil al-um wa kitab ahkamil Quran wa kitab al-qiyas. Ditambah lagi, ya, ada kaidah-kaidah ilmu usul fikih yang beliau sampaikan juga atau yang termasukkan juga ke dalam kitab yang lain, yaitu misalnya kitab fikih beliau al-um. Ada juga ahkamul Quran dan kitab qiyas. Itu ada kaidah-kaidah usul juga di dalamnya. Nah, yang membedakan, yang bikin istimewanya kitab beliau ini adalah kitab beliau ini luar biasanya tidak berdiri di atas mazhab. Nah, itu yang menariknya. Sehingga banyak ulama setelahnya ini meskipun latar belakang mazhabnya berbeda, itu bisa mempelajari itu dan bisa mengamalkan itu. Nah, ini luar biasanya dari Ar-Risalah atau kitab usul fikih yang beliau susun, gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke fikih. Nah, kita juga perlu nih memahami metode penyusunan ilmu usul fikih. Jadi pasca Imam Syafi'i nanti akhirnya terdorong untuk membuat atau menyusun ilmu usul fikih. Terinspirasi dari Imam Syafi'i sampai ke masa yang jauh sekali ya. Nah, pada kenyataannya akhirnya terbagi dua nanti. Jadi beragam. Ya, maaf, ada terbagi tiga. Jadi para ulama itu terbagi tiga dalam metode penyusunan ilmu usul fikih. Yang pertama ada metode Thariqatul Mutakallimin, awis Syafi'iyah. Nah, alati syarat ala najah ala nahjir risalah. Afwan. Jadi yang pertama ada metode Mutakallimin atau metode Syafi'iyah yang digunakan ya atau yang ditempuh sesuai dengan metode Ar-Risalah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada sekumpulan kitab usul fikih nanti yang itu dalam menyusun usul fikih itu mirip metodenya dengan Ar-Risalah. Itu disebut dengan
metode penyusunan usul fikih thariqah mutakalimin atau thariqah syafi'iyah, gitu ya. Nah, kitab yang paling penting dalam metode yang pertama ini, thariqah mutakalimin atau syafi'iyah, itu yang paling awal ada Al-Mu'tamad. Ya, Al-Mu'tamad li Abi Al-Husain Al-Basri. Nama kitab Al-Mu'tamad. Lalu ada Al-Burhan li Imam Haramain, ya. Li Imam Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Terus aja ada Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, termasuk juga nanti ada kitab Al-Mahsul karya Ar-Razi. Al-Mahsul ini Jamal Kutub Salasa walakhos. Nah, langsung li ilmu usul fikih baina syar'i wa ikhtisar wa matni. Al-Mahsul, Mahsul ini sebetulnya dia merupakan ekstrak dari ketiga kitab usul fikih sebelumnya, ada di dalam kitab ini. Nah, gitu ya. Nah, ada juga matan. Ya, matan usul fikih yang populer adalah Minhajul Usul karya Imam Al-Baidawi. Nah, lalu selanjutnya semua kitab yang sebelumnya itu nanti akan diekstrak, akan dirangkum dan diekstrak ya oleh kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam Imam Al-Hamidi. Nah, ini. Yaitu kelompok pertama thariqah mutakalimin atau syafi'iyah dalam penyusunan atau penulisan usul fikih. Yang kedua ada thariqah fuqaha awil hanafiyah alati ta'tamidu ala thariqah ta'lif fi ilmi fikih. Nah, ini kalau ini disebutnya thariqah fuqaha atau hanafiyah, thariqah hanafiyah. Penyusunannya itu bersandar pada metode penyusunan yang mirip dengan ilmu fikih. Nah, siapa saja yang menjadi pionir-pionirnya? Nah, di sini misalnya kitab Al-Usul lil Imam Al-Qarhi, ya. Nah, Imam Al-Qarhi ini punya kitab namanya Al-Usul. Lalu ada kitab Al-Usul lil Jasos Ar-Razi. Ada kitab Al-Usul. Al-Usul juga dimiliki oleh Al-Jasos Ar-Razi. Ada Taqwimul Adillah, ya. Lid Dabusi, ya. Taqwim Adillah. Terus ada kitab Al-Usul li Sarkhasi atau Sarakhsi, ya. Li Sarakhsi. Terus ada juga kitab Usul Al-Bazdawi. Alladzi syarahahu Alauddin Al-Bukhari fi kitab Ad-Da'i Al-Mu'tamad Kasful Asrar. Kitab Kasful. Selanjutnya ada Kasful Asrar, ya. Nah, lalu yang ketiga ada namanya thariqatul mutaakhirin. Allati jama'at baina thariqatain sabiqatain ya bima fihima min mazaya wa ibad al-mahad. Yang ketiga ini ada disebutnya metode mutaakhir, ya, metode mutakhir lah gitu. Nah, metode mutaakhir ini dia adalah metode yang menghimpunkan keistimewaan dari dua metode sebelumnya. Klaimnya seperti itu, ya, untuk tadi metode yang seperti itu. Yang paling populer yang ditulis berdasarkan metode ini adalah misalnya di sini Badi'un Nizam, Nizamul Jami baina usul Bazdawi wa Ihkam li Amidi li Sa'ati. Ada namanya As-Sa'ati atau Syekh As-Sa'ati menulis kitab Badi'un Nizam, ya. Ada juga Tanqihul Usul. Nah, Sodru Syariah Ubaidillah Ibnu Mas'ud. Ini bukan sahabat, ya, tapi nama orang. Ada Tahrir, kitab Tahrir li Kamaluddin Ibnul Humam. Ada Jam'ul Jawami li Tajuddin As-Subki, ya, Tajuddin As-Subki. Terus juga ada Musallamas Subut li Ibni Abi Syakur dan lain-lainnya. Itu tiga. Jadi usul fikih itu metode berpikirnya umat Islam. Kalau misalnya kadang saya sendiri suka menemukan di sebagian intelektual itu suka istilahnya itu suka membanding-bandingkan dan suka mengklaim bahwa kalau kita belajar ke barat itu nanti kita akan memiliki metodologi berpikir. Tapi kalau kita belajar ke timur kita cuma bisa ngapalin doang. Nah, gitu. Ada yang mengklaim seperti itu. Dan anggapan tersebut salah total dengan adanya
ilmu mustalah hadis, usulul hadis, dan juga ilmu usul fikih. Itu salah besar. Karena tadi kita lihat luar biasa. Nah, usul fikih ini termasuk yang bisa membantu umat itu menyelesaikan masalah kehidupan sebetulnya. Karena dengan usul fikih, ilmu bahasa Arab itu jadi hidup. Dengan usul fikih, ya, ulumul Quran itu jadi lebih produktif lagi. Jadi tidak ngebahas soal bahasa biasa, tapi bisa menggali kehidupan, hukum-hukum kehidupan dari Quran. Dengan usul fikih, ilmu hadis juga jadi lebih vital lagi fungsinya. Jadi dengan usul fikih, semua ilmu itu akhirnya bisa menjadi produktif. Bisa menjadi produktif dan bisa menjadi solutif bagi permasalahan umat. Nah, karena inilah metodologi berpikir umat Islam. Karena itu, metodologi berpikir umat Islam ini harus dipelajari oleh umat Islam, sehingga umat Islam nanti memiliki metodologi berpikir yang spesifik, yang unik, yang berbeda dari metodologi berpikir peradaban yang lain. Yang pada gilirannya nanti akan kelihatan, ini loh kekuatan intelektual umat Islam itu, usul fikih ya. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.